Pemirsa, masih banyak tanda tanya yang belum terjawab dalam kasus kematian Sutrimo, mantan penjaga rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Di tengah proses pemeriksaan hasil ekshumasi jenazah yang akan segera diumumkan, keanehan masih dirasakan dari hilangnya handphone dan juga dompet Sutrimo. Begitu pula sosok-sosok yang mengantar jenazah Sutrimo ke kampung halaman yang disebut keluarga tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Kita langsung membahasnya bersama kuasa hukum keluarga Sutrimo, Aan Rohaini. Bu Aan, selamat malam. Selamat malam, Iqbal. Serta Guru Besar Universitas Bhayangkara Hermawan Sulistyo atau Prof. Kiki. Prof. Kiki, apa kabar? Baik, masih hidup saya. Terima kasih sudah bergabung dengan Prime Time News. Karena mungkin statementnya agak berani ya, Prof. Kiki. Jadi ada kelakar masih hidup. Saya kemarin sempat mendengar bahwa Bu Aan datang ya ke rumah Febri Adriansyah untuk menanyakan soal handphone dan juga dompet. Hasilnya bagaimana dan kenapa Anda sampai datang ke sana, Bu Aan? Jadi kan ginilah, sebenarnya kan karena memang kami melihat bahwa pas hari sebelumnya itu melalui kuasa hukumnya mengucapkan bela sungkawa gitu kan. Kan kita ini juga nggak tahu apakah dia dibunuh atau tidak begituan atau siapa yang membunuh atau tidak juga kita tidak tahu. Kita tidak menebak siapapun. Nah, karena ada Mas Febri waktu itu menyampaikan bela sungkawa, kami melihat ada itikat baik. Jadi memang dari pihak keluarga saya mendapat kuasa khusus untuk mendatangi Pak Febri ataupun Pak Febriono gitu kan, yaitu untuk mengambil handphone, lalu dompet-dompet yang di dalamnya berisi diantaranya adalah NPWP, terus ATM dan lain-lain, juga beberapa dokumen penting milik almarhum Sutrimo, serta pakaian-pakaian pribadi milik almarhum. Itu kan sebenarnya ketika diminta ya harusnya dikasih kalau memang ada, karena sepengetahuan kami, dugaan kami memang eh, almarhum Sutrimo itu ya berada di keberadaannya di daerah situ begitu kan. Namun demikian pada saat ditemui kita hanya bisa bertemu dengan tim pengamanan, dan kita juga sudah memberikan surat kuasa lalu menyampaikan niat baik kita dan lain-lain. Kemudian dari sana cuma menjawab, Mbak nanti akan difasilitasi, tapi tidak hari ini begitu kan. Tapi di hari yang sama juga kami bersurat. Namun sampai hari ini memang belum ada kabar. Begitu. Oke, belum ada follow up-nya ya, bagaimana Iya, kejelasan. betul. Prof. Kiki, jadi handphone sama dompet yang merupakan salah satu barang bukti yang sangat penting untuk mengungkap penyebab kematian almarhum ini masih misteri keberadaannya. Nah, menurut Anda apakah barang-barang itu sebenarnya yang paling harus ditemukan terlebih dahulu atau sebenarnya nanti hasil dari ekshumasi bisa menjawab semuanya terkait dengan penyebab kematian almarhum, Prof. Kiki? Ya, begini itu menjadi lebih penting lagi karena hasil sementara dari ekshumasi itu belum menunjukkan titik terang arah eh, apakah dia diracun, apakah dibunuh atau belum. Betul. Kenapa? Hasil sementara tim medis kan, tim forensiknya itu ternyata memang dia punya punya riwayat jantung, terus obesitas, dan komplikasi dengan gula, dengan diabetes. Eh, Jempol kaki kirinya itu sudah diamputasi karena diabetes. Nah, sehingga kemungkinan untuk apa, bahwa dia diracun sudah berkali-kali saya sebutkan. Racun, kalau diracun itu ada dua jenis racun yang biasa dipakai, itu arsenikum atau cyanida. Nah, jejak cyanida setelah 2 minggu, 3 minggu, setelah 1 hari itu sudah tidak ada karena dia menjadi gas uap keluar. Nah, untuk arsenikum itu 1 minggu misalnya, 2 minggu masih ada jejaknya meskipun sangat tipis. Jadi tidak ada arah investigasi yang ke arah sana. Itu artinya polisi harus mengandalkan digital forensik yang bisa didapati dari HP-nya. Ini menjadi sangat penting bagi proses penyidikan, apakah dia dibunuh atau tidak. Karena kalau dari segi medis,
medis yang berkaitan dengan racunnya. Tim toksikologi kan masih bekerja nih, belum selesai hasil toksikologi, sekitar 2 minggu lagi gitu. Nah, publik, saya sendiri juga melihat soal HP ya, tadinya Prof. kemungkinan Kiki. besar itu diracun, ya. Kalau Tapi sampai saat ya, ini keberadaannya tidak berada di pihak keluarga, apakah menurut Anda memang ada sesuatu yang disembunyikan begitu sampai ya, barang sepenting ini tidak diumumkan? ya pastilah kalau itu. Kenapa siapapun yang pada posisi ex Jampitsus itu pasti akan berusaha melindungi dirinya dengan cara apapun. Mungkin dia tahu isi HP-nya itu karena komunikasi dengan dirinya, eh, mungkin juga tidak gitu loh. Tapi kan itu menjadi sangat penting untuk titik terang yang lain-lain, kontaknya dengan siapa, ngomongnya apa, WA-nya apa, itu untuk jejak forensik, untuk jejak digital forensik gitu. Nah, Jadi karena penting untuk mengungkap siapa kemungkinan saja yang terlibat percakapan dengan almarhum sebelum masa-masa kematiannya, Bu Aan. Apakah Anda sempat Ya. bercakap-cakap atau setidaknya berinteraksi dengan penyidik? Apa informasi yang Anda dapatkan soal keberadaan handphone ini? Sebentar, tapi sebelumnya saya ini harus klarifikasi dua hal. Karena ini kemarin juga Mas Febri, kuasa hukum dari FA, mengulang kalimat itu, tapi saya di acara yang lain saya belum sempat untuk mengoreksi. Pertama terkait dengan riwayat penyakit almarhum. Ya. Kenapa saya harus klarifikasi? Karena memang kami yang diklarifikasi oleh penyidik saat itu, maksudnya keluarga didampingi oleh saya. Jadi gini, betul bahwa almarhum Sutrimo itu memang pernah sakit gula, betul. Tapi yang dimaksud jantung adalah karena dia dari DNA ibunya senang kena jantung. Jadi dia sendiri tidak pernah diperiksa jantung, itu dapat dipastikan. Kecuali misalnya nanti bisa dibuktikan, tapi memang itu tidak ada. Ibunya betul sakit jantung. Artinya kalau toh ada kalimat itu adalah karena dari pemeriksaan DNA. Kita kan kemarin juga ibunya juga diminta DNA sampel dan lain-lain, riwayat sakit keluarga sampai ini segala macam memang dicek. Kalau Sutrimo itu sakit jantung. Lalu kedua terkait jempol. Ini sudah didapat dipastikan bahwa jempolnya dipotong itu bukan karena gula, tapi karena memang dia kan senang terabasan motor, dia memang kecelakaan dan memang dipotong. Betul bahwa itu kalau dibiarkan nanti busuk gitu kan. Iya memang karena gulanya itu. Jadi tapi bukan karena luka terus menjadi ini, tapi karena terabasan terus harus dipotong lah demi kebaikannya itu. Itu kalau terkait dengan informasi dari penyidik terkait dengan HP dan lain-lain, begini. Justru kenapa kami mencari, karena memang kami juga tahu bahwa penyidik ini memang mengalami keterbatasan, artinya memang ada pertimbangan sampai detik ini penyidik itu belum memeriksa ke arah ke internal lingkungannya Pak FA. Misal kepada Febrio juga belum meriksa. Itu terus kepada kepada yang lain-lain yang termasuk yang membawa jenazah Pak Ahmad Mahmud, setahu saya memang belum meriksa. Artinya belum ke sana. Jadi kalau kami malah justru ya sudahlah, kami saja yang menanyakan. Kita biar melihat responnya kayak apa. Karena kami juga harus melakukan proses-proses yang lain, yaitu surat Bu kematian Aan, dan hak keperdataan almarhum. tadi Anda begitu. sempat menyebut nama Ahmad Mahmud ya, soal Febrio Adiono. Itu juga Iya. Anda sempat menyebut tidak mengenal pihak keluarga, padahal Febrio yang mengaku sebagai kerabat dan bertanggung jawab membawa jenazah ke rumah Betul. sakit Muhammadiyah pada saat itu. Kemudian ada dua Iya. orang yang menunggu di stasiun Purwokerto mengantar almarhum sampai ke Jakarta. Nah, di antara orang-orang ini apa ada yang memang benar-benar pihak keluarga kenal atau semuanya tidak dikenal, Bu Aan? Tidak dikenal. Jadi tidak dikenal. Jadi ini terkait dengan pengantar, tentang ada dua orang yang mengantar, itu memang pengakuan dari Sutrimo dan didengar oleh dua orang saksi, yaitu Soim dan Anis. Nah, tapi terkait dengan siapakah tidak diketahui. Lalu metodenya apakah barengan dan lain-lain tidak diketahui. Cuma berdasarkan informasi dari penyidik memang turun di stasiun Senen dan tidak kelihatan yang dua orang itu. Jadi memang PR-nya adalah kemudian saya bilang coba dicek di CCTV-nya Purwokerto atau di kereta Saunggali, karena memang di kereta Saunggali kan harusnya ada CCTV. Artinya
Tapi bahwa dijemput orang itu juga memang fakta yang disampaikan oleh Itu saksi. menjadi rangkaian Bahkan peristiwa hari tersendiri ini ya. saya ketemu mantan istrinya malah ngomong gini, biasanya juga nggak pernah naik kereta, gitu kan. Artinya sesuatu yang hal itu memang ada, tapi terkait dengan kepastian siapanya tidak ada yang tahu. Nah, Oke, Prof adapun Pak Kiki. Ahmad Mahmud, ini kan kita baru tahu belakangan. Karena kemarin pada saat saya ke rumah Pak FA, saya memang berbincang-bincang dengan salah satu ininya keamanan yang memang di sana mayoritas mantan tentara, gitu kan, mantan ya. Artinya mantan tentara yang jadi pengamanannya di rumah Pak FA. Saya nanyanya nggak ini, saya cuma nanyanya gini, Pak Ahmad Mahmud masih di sini, gitu kan. Terus orangnya jawab sudah tidak di sini. Artinya saya bisa, oh berarti memang dulu adalah yang dimaksud keamanan itu adalah keamanan di rumahnya Pak FA, begitu loh. Oke, Tapi kalau Prof, keluarga tidak mengenal, baru tahu belakangan saja. Prof Kiki, bagaimana Anda menilai orang-orang yang berada di sekitar almarhum pada saat-saat krusial, detik-detik kematiannya ini? Bagaimana Anda menganalisa dari pernyataan Bu Aan tadi, dari informasi yang berhasil dihimpun? Gini, sebelum itu saya mau fokus ke hasil forensik ya. Kenapa? Eh, saya mendasarkan pada betul-betul hasil forensik. Soal penyakit jantung misalnya, itu kan dites bukan hanya dari riwayat dia ke dokter, tapi juga Betul. dari kuping misalnya. Iya, Itu ada metode untuk mengecek oke. dari kuping, dari organ-organ jantungnya dan seterusnya gitu. Iya. Nah, untuk laporan lengkap kan kita tunggu Belum, betul. hasil pemeriksaan toksikologi racun. Iya. Itu baru 2 minggu lagi baru ada. Itu satu. Oke. Tapi mengenai orang-orang di sekelilingnya Febri Adriansyah, karena pengacaranya Ada 3 pun Febri. namanya Febri gitu. Nah, itu tidak mungkin dibiarkan. Kenapa? Begini, ada uang ratusan miliar di situ. Ada total itu di atas 100 miliar lah. Mungkin digabung dengan yang lain sampai 470 miliar seperti itu. Tidak mungkin pemiliknya atau pemilik rumah itu tidak khawatir bahwa itu akan lenyap. Sehingga ditempatkan penjaga-penjaga yang pasti dia percaya, termasuk Trimo ini. Nah, Betul. itu yang pertama. Jadi dia akan berusaha melindungi, bahkan setelah dipenjara sekarang pun dia mengajukan pra-peradilan supaya uang-uang itu dikembalikan gitu. Ini aneh kalau buat saya. Tapi ada kalau jalur pemeriksaan forensik itu kurang menggembirakan karena masalah waktu ya. Betul. Ini lubang hukum yang ke depan harus bisa ditutupi, yaitu apa? Dalam kasus-kasus yang mencurigakan, pembunuhan mencurigakan bahwa ada pembunuhan, itu mayat itu, jenazah itu barang bukti milik negara. Jadi tidak perlu memerlukan izin keluarga. Ini semua negara maju memberlakukan itu, mulai dari forensik di Belanda, sehingga kasus Munir itu cepat terungkap bahwa penyebab kematiannya adalah racun. Ya, di Amerika, di mana-mana itu seperti itu. Di Indonesia ini loophole kelemahan hukum untuk memperlakukan jenazah sebagai barang bukti milik negara. Nah, kalau itu ada hukum seperti itu, polisi kurang dari 24 jam bisa menyita jenazah itu dan melakukan otopsi secara langsung. Jejaknya akan lebih jelas. Kalau nggak ada arsenikum atau cyanida, jadi ya berarti itulah yang harus menjadi evaluasi ke depan supaya tidak ada lagi ketidakjelasan dan juga misteri kematian seperti ini, karena sudah 19 hari tentunya kondisi jenazah juga sudah berubah ya. Kita akan nantikan perkembangannya. Terima kasih ya Bu Aan, Prof Kiki sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.